Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, ya, adanya pemberitaan terkait dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang di Jakarta, ya, terutama dalam acara penyambutan Habib Rizik, ya, dan serangkaian agenda pertemuan Habib Rizik dengan beberapa pendukungnya, masa yang ada di Jakarta dengan jumlah yang kurang lebih ribuan, bahkan mungkin hitungan ratusan ribu, telah menimbulkan, memicu banyak komentar dan juga pendapat daripada para tokoh-tokoh yang ada di negeri ini, termasuk juga ormas Islam, sehingga banyak ormas Islam, para tokoh ormas lainnya meminta kepada aparat untuk tindak tegas pelanggaran protokol kesehatan. Dan kemudian karena ini lokasinya terjadi di Jakarta, seakan-akan bahwa Gubernur Anies Baswedan itu telah memberikan izin, padahal sebenarnya penegakan atau enforcement dari COVID ini karena berada di Jakarta, maka gubernur secara administrasi punya delegasi kewenangan, ya, oleh presiden untuk menegakkan. Sehingga Ditreskrimum Polda Metro Jaya melalui Subdit 1 Kamnet Keamanan Negara pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 telah memanggil Gubernur Anies Baswedan, ya, untuk dimintai keterangan berkaitan dengan adanya dugaan 398 kali pelanggaran protokol kesehatan berkaitan dengan wabah COVID-19 di Jakarta. Saudara-saudara sekalian, munculnya banyak pemberitaan ini dan juga beberapa kegiatan Habib Rizik ini telah meramaikan pemberitaan di media massa maupun media elektronik, sehingga banyak sekali spekulasi-spekulasi dan juga pendapat-pendapat para ahli yang menyikapi kegiatan ini, ya, berkaitan dengan pemanggilan Anies Baswedan untuk diperiksa. Pertanyaannya, apakah hanya sekedar diperiksa atau nanti dari hasil pemeriksaan itu nanti akan ditetapkan sebagai tersangka? Karena polisi punya kewenangan memanggil orang, dimintai keterangan, kemudian di dalam keterangannya itu ternyata dan juga dikaitkan dengan bukti-bukti lain berkaitan, maka dan setelah itu diperoleh dua alat bukti yang cukup atau diperoleh bukti yang cukup, maka penyidik Polri dapat menetapkan sebagai tersangka. Saudara-saudara sekalian, memang COVID ini dampaknya luar biasa, ya, tidak hanya Indonesia tapi dunia. Yang meninggal dunia, yang mati karena COVID ini adalah jumlahnya jutaan orang, sehingga di banyak negara telah menetapkan protokol-protokol kesehatan. Di antaranya ada juga karantina wilayah, ada juga karantina negara, ya, ada karantina kesehatan secara tertentu, area-area tertentu, dan ini sesuai dengan pada zaman Umar bin Khattab ketika terjadi wabah, ya. Saudara sekalian, memang harus ada pengawasan secara ketat berkaitan dengan karantina kesehatan ini, sehingga semua kegiatan telah diatur oleh sebuah peraturan-peraturan yang ada, termasuk di Indonesia adanya undang-undang tentang karantina kesehatan, yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Saudara-saudara sekalian, adanya pemberitaan ini juga menimbulkan banyak pakar-pakar, karena ini bagaimanapun Indonesia ini juga selalu berbicara soal politik, sehingga selalu dikait-kaitkan dengan politik. Belum juga dikaitkan dengan masalah pemakzulan atau impeachment terhadap Anies Baswedan. Oleh karena itu, sebelum lari ke sana,
marilah kita bahas satu persatu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Bahkan Mendagri yaitu pada tanggal 18 November 2020 telah memberikan atau mengeluarkan sebuah instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran coronavirus disease yaitu COVID-19, di mana bagi penyelenggara negara, dalam hal ini adalah gubernur atau Pemda, pemerintah kota atau pemerintah daerah, ya, yang tidak menjalankan terhadap aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka menurut surat instruksi Mendagri ini dapat dilakukan pemberhentian sebagaimana diatur di dalam pasal 4 instruksi Mendagri. Saudara sekalian, memang menarik untuk disimak, dan tentunya pembahasan ini akan panjang dan harus memang dibahas oleh para pakar hukum di negeri ini, ya, secara mendalam demi tegaknya konstitusi Republik Indonesia dan juga keutuhan NKRI. Sebab kalau tidak dibahas secara mendalam dan secara adil, maka akan menimbulkan sebuah spekulasi-spekulasi atau pikiran-pikiran yang tidak terkendali. Oleh karena itu, sebelum kita bahas, marilah saya akan mengutip satu ayat Al-Quran yang mana kita harus berbuat adil kepada siapa saja, dan karena berbuat adil itu juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina 'alan lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wa taqullaha innallaha khairum bima ta'malun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Allah, kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudara sekalian, apakah memang terjadi pelanggaran protokol kesehatan di tengah wabah COVID-19? Maka jawaban saya adalah, mari kita kupas terkait dengan pidana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, di mana pasal-pasal pidana ini tersebar di dalam hanya 5 pasal saja. Yang pertama adalah pasal 90, 91, 92. Ini hanya mengatur soal sanksi bagi penyedia dan pengoperasi alat transportasi atau pengangkutan. Kemudian pasal 93 ini subjek hukumnya adalah siapa saja, ya, karena unsurnya diantaranya adalah setiap orang yang menghalangi, diantaranya seperti itu. Kemudian kalau pasal 94 ini adalah pidana yang mengatur yang melanggar pasal 192 yang dilakukan oleh korporasi. Saudara-saudara sekalian, lalu perbuatan mana yang cocok diterapkan untuk Anies Baswedan? Menurut pemberitaan adalah perbuatan Anies Baswedan disangkakan dengan melanggar pasal 93. Ya, saudara-saudara sekalian, pasal 93 itu menjelaskan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1. Pasal 9 ayat 1 ini berbunyi, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan pidana denda dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Saudara-saudara sekalian,
Pasal 93 ini mensyaratkan bahwa harus ada pasal yang dilanggar, yaitu pasal 9. Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Bahasa wajib di dalam undang-undang itu konsekuensinya adalah pidana. Oleh karena itu, ya kan, wajib menjalankan semua instruksi presiden atau peraturan lain, ya, baik itu yang diterbitkan oleh pemerintah daerah tingkat 1 yaitu gubernur maupun kabupaten kota, maka ada kewajiban di situ harus menjalankan semua protokol kesehatan. Bagi siapa saja yang menghalang-halangi, maka akan dikenakan pasal 93 ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana tindakan penyidik Polri untuk melakukan pemanggilan terhadap Anies Baswedan dan beberapa pejabat lain dan orang-orang lain, ya, dalam rangka law enforcement penegakan hukum? Maka ini sah-sah saja, bahkan sebuah keharusan apabila penyidik mengetahui adanya dugaan tindak pidana, maka penyidik itu dapat memanggil, memeriksa, dan dimintai keterangannya. Selama dalam proses lidik atau pemeriksaan tersebut ditemukan cukup bukti, ya, adanya perbuatan pidana, maka penyidik dapat meningkatkan status seseorang yang diperiksa itu menjadi tersangka. Apakah Gubernur Anies Baswedan akan ditetapkan sebagai tersangka? Yang tahu perkembangan ini adalah penyidik. Kita berdoa mudah-mudahan tidak sampai ditetapkan sebagai tersangka, agar kita hidup bernegara ini juga dalam keadaan rukun, damai, tenang, dan tentunya bagi pelanggar-pelanggar protokol kesehatan itu juga memang harus ditegakkan. Memang sulit untuk menjadi pemimpin itu, ya. Jadi tetapi hukum harus tetap ditegakkan, ya. Nah, berkaitan dengan pasal 93 ini terdapat beberapa penafsiran para ahli. Di antaranya adalah, ya, ada yang menafsirkan bahwa yang ini hanya mengatur soal karantina kesehatan saja. Sementara Jakarta atau Indonesia tidak pernah memperlakukan yang disebut dengan karantina. Ya, memang waktu itu dulu Gubernur Anies Baswedan mengajukan supaya ada lockdown, karantina total, tetapi sama Presiden Jokowi telah tidak disetujui. Yang diberlakukan adalah PSBB, ya. Jadi PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar, sehingga pembatasan perbedaan dari karantina ini adalah dengan PSBB. Kalau PSBB itu adalah pembatasan tertentu berkaitan dengan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat fasilitas umum dan lain sebagainya. Jadi hanya dilakukan pembatasan. Kegiatan ekonomi tetap harus jalan. Sementara karantina itu adalah pembatasan kegiatan dan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun dan atau berada dalam masa inkubasi, ya, dan atau pemisahan peti kemas, alat-alat angkut, dan barang apapun yang diduga terkontaminasi, ya, dari orang atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain, untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan atau barang sekitarnya. Saudara-saudara sekalian, memang pemberitaan cukup luar biasa, ya, sehingga kadang-kadang masyarakat kita atau kita sendiri menerimanya seakan-akan akan terjadi sebuah impeachment atau pemakzulan terhadap Anies Baswedan sebagai gubernur. Ya. Berita ini bagi para pendukungnya akan marah, ya. Tetapi bagi mereka yang bukan pendukung atau ya lawan politiknya, mereka akan senang. Oleh karena itu, sebagai kader LBBH-NU yang selalu mengedepankan keseimbangan,
yaitu Islam wasatiyah. Ya, maka di dalam menyikapi persoalan ini adalah ada kaidah usul fikih yang menyatakan darul mafasid muqaddamun alal jalbil masolih. Sebelum kita menarik sebuah istinbat hukum, maka kita akan menarik atau mengambil mafsadanya. Jadi mafsadanya kita lihat dulu. Kemudian apa mafsadanya, kerusakan-kerusakannya, apa faedah-faedahnya. Ya. Dari adanya ada mafsadah, ada kerusakan dan manfaat ini ditimbang. Ya. Mana yang lebih banyak, itulah sikap kita. Ya. Dalam penegakan hukum memang harus ditegakkan, tetapi hal yang berkaitan dengan politik, maka ini memang perlu ijtihad ya. Jadi perlu sikap yang seimbang. Saudara-saudara sekalian, menurut Profesor Romli, guru besar pidana dari Universitas Padjadjaran, bahwa ya, pasal 93 itu sudah terdapat di dalamnya adalah termasuk mengatur soal PSBB. Karena PSBB merupakan bagian daripada kekarantina kesehatan, jadi bagian daripada kedaruratan kesehatan. Ya. Jadi tidak hanya karantina itu sendiri. Ya. Jadi tidak hanya sebatas dipilah-pilah apakah itu karantina rumah sakit, karantina rumah, atau karantina wilayah, tidak. Tetapi PSBB merupakan bagian daripada kedaruratan kesehatan, termasuk kekarantinaan kesehatan. Termasuk juga di dalamnya adalah karantina wilayah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perbuatan adanya rame-rame yang mengabaikan protokol kesehatan, ya, maka itu masuk di dalam unsur pasal ini. Ya, masuk dalam unsur pasal ini, sehingga penyidik memang harus segera memproses, ya, mencari perbuatan mana yang masuk dalam unsur perbuatan pidana ini. Tentu cara menegakkan, mencari kebenaran substansi ini, tentu penyidik harus betul-betul ketat di dalam menerapkan undang-undang formil, ya. Jadi hukum formil dalam hal ini adalah pemeriksaan terhadap para saksi-saksi, ya, sebagaimana diatur di dalam pasal 184 ayat 1 hukum acara pidana. Di antaranya adalah mengatur soal 5 alat bukti. Di antaranya yang pertama adalah keterangan saksi-saksi. Yang kedua adalah adanya bukti surat, kemudian keterangan ahli, dan juga petunjuk, dan yang terakhir adalah kalau ada terdakwanya, maka di keterangan terdakwa itu harus diperiksa juga. Nah, namun demikian, di dalam hukum acara penegakan undang-undang karantina kesehatan ini juga mengakomodir yang disebut dengan alat bukti elektronik, di mana alat bukti elektronik itu kalau mengacu kepada Undang-Undang ITE itu adalah alat bukti yang bersumber dari informasi elektronik dan juga dokumen elektronik. Informasi elektronik bisa berupa data-data, ya, yang bisa dikopi, data-data berupa misalnya JPG, gambar, ya, kemudian audio, visual, maupun yang ada suara, dan juga mungkin angka-angka, ya, kode-kode dan sebagainya. Itu adalah data-data elektronik ataupun informasi elektronik, dan itu dapat digunakan di dalam penegakan hukum kekarantina kesehatan ini. Saudara sekalian, kalau alat bukti sudah cukup, artinya penyidik berpandangan bahwa telah cukup bukti untuk menetapkan orang sebagai tersangka, maka pemeriksaan yang asalnya adalah saksi, maka penyidik dapat meningkatkan menjadi tersangka melalui surat ketetapannya.
Sehingga ketika menjadi semisal kalau misalnya terdapat cukup alat bukti Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka, maka terdapat beberapa atau imbas politik yang diantaranya adalah isu-isu terkait dengan masalah pemakzulan. Bahwa isu pemakzulan ini juga tidak gampang, itu juga harus melalui proses hukum, proses rapat paripurna DPR tentang pemakzulan, dan selanjutnya dimintakan diajukan kepada Presiden. Saudara-saudara sekalian, untuk menuju ke sana barangkali mungkin akan terjadi diskusi-diskusi panjang. Ya, adanya instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2020 ini, ya, itu tidak serta-merta dapat langsung ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka langsung bisa terjadi pemberhentian. Namun tetap mengacu kepada undang-undang pemerintah daerah, ya, yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, di mana di situ telah diatur bagaimana cara pemeriksaan terhadap kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati wali kota, di mana diantaranya adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, gubernur itu juga harus mendapatkan persetujuan dari Presiden. Tapi itu ada pengaturan khusus. Nah, itu nanti akan kita bahas kemudian. Dan terima kasih kepada teman-teman LBBA NU yang telah meminta pendapat kepada LBBA NU Sidoarjo, ya. Jadi teman-teman paralegal ini tentunya luar biasa berjuang dengan sabar dan ikhlas untuk membantu rakyat miskin dan yang termarginalkan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.